Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda dengan NIM 170452159 dengan berakhiran angka ganjil yang berarti saya akan menjelaskan soal 1 dan soal 2. Ini saya menjelaskan tugas praktik anggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Hera Khairunisa, STMAK. Baik, yang pertama dari soal 1, ini ada data historis penjualan per unit tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, TW1, TW2, TW3, TW4 dengan total 35.728, 41.436, 47.986, 49.892, 54.100. Dan penjualan industrinya 300.000, 320.000, 330.000, 350.000, dan 370.000. Kemudian ada asumsi anggaran periode TW1, TW2, TW3, dan TW4. Persen penjualannya adalah 15%, 25%, 25%, 35%, dan kenaikan harganya 20% dari harga jual per unit 2017. Harga 2017 adalah 200.000 per unit. Baik, yang pertama ada metode analisis industri dengan pangsa pasar PT Adinda 2014 sampai 2018. Tahun 2014 sampai 2018 diambil dari data historis penjualan per unit, dan penjualan industri juga diambil dari data historis. Lalu PT Adinda juga diambil dari total yang ada di data historis. Kemudian, cara mencari pangsa pasar PT Adinda adalah dengan dibagi penjualan PT Adinda dengan penjualan industri dan mendapatkan hasil seperti 0,12%. 0,12 lalu dipersenkan menjadi 12%. Begitupun sampai tahun 2018. Kemudian, cara mencari rata-rata pangsa pasar PT Adinda adalah dengan dijumlahkan keseluruhan persenan yang ada di pangsa pasar PT Adinda, kemudian dibagi ada berapa tahun yang ada di sini. Di sini kebetulan ada 5. Jadi, keseluruhan pangsa pasar PT Adinda dibagi 5 dan mendapatkan hasil 14%. Baik penjualan industri dan penjualan PT Adinda. Penjualan industri tahun 2019 adalah 444.000. Diambil dari penjualan industri yang ada di 2018, lalu dikalikan 120/100 dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu pangsa pasar 2019 adalah 14%, diambil dari rata-rata pangsa pasar PT Adinda. Kemudian penjualan PT Adinda 2019 diambil dari 444.000 dikalikan dengan 14% dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian penjualan dalam unit per triwulan. Waktu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan persentase penjualan 15%, 25%, 25%, 35% yang diambil dari asumsi anggaran hasil penjualan. Kemudian cara mencari penjualannya adalah dengan penjualan PT Adinda 2019 dikalikan dengan persentase penjualan, begitupun sampai triwulan 4. Kemudian seluruh penjualan akan dijumlahkan semuanya dan dimasukkan di total. Kemudian perkiraan harga jual selama tahun 2019, harga jual per unit 2017 adalah 200.000. Diambil dari asumsi anggaran kenaikan harga. Lalu ada kenaikan harga jual di 2019 adalah 20% yang diambil dari kenaikan harga yang ada di asumsi anggaran juga. Kemudian harga jual per unit 2019 adalah 288.000 yang diambil dari harga jual per unit 2017 dikalikan 20%, dikalikan 20% lagi. Karena di sini selang 2 tahun, dari 2017 sampai 2019, dan mendapatkan hasil 288.000. Kemudian anggaran penjualan PT Adinda Raya tahun 2019, penjualan per unit TW1 sampai TW4 diambil dari penjualan yang ada di penjualan dalam unit per triwulan. Kemudian harga jual per unitnya diambil dari harga jual per unit 2019. Lalu mencari penjualannya adalah dengan
penjualan per unit dikalikan dengan harga jual per unit. Begitupun sampai TW4. Lalu dijumlahkan semuanya dan mendapatkan total 17 miliar 902 juta 80.000. Kemudian ada metode time series moment. Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 diambil dari data stories yang ada di atas. Kemudian as sales unit juga diambil dari total yang ada di data stories. Lalu semuanya dijumlahkan. Kemudian ada tahun X, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, lalu dijumlahkan menjadi 10. Lalu di kolom XY di sini adalah hasil perkalian dari A sales unit dikalikan dengan tahun X. Begitupun sampai bawah, lalu dijumlahkan keseluruhannya. Kemudian ada X kuadrat 2. Di sini mengkuadratkan tahun X yang ada di sini. Seperti contohnya 0 kuadrat 2 menjadi 0, 1 kuadrat 2 menjadi 1, 2 kuadrat 2 menjadi 4, 3 kuadrat 2 menjadi 9, 4 kuadrat 2 menjadi 16, lalu semua dijumlahkan mendapatkan 30. Kemudian ada lembar pengerjaan. Ini ada rumus Y sama dengan A tambah B kali sigma Y sama dengan N A tambah B sigma X sama kali sigma X Y sama dengan A sigma X tambah B sigma kali kuadrat 2. Kemudian ada mencari nilai A. Di sini ada 229.142 yang diambil dari jumlah keseluruhan A sales unit. Lalu ada 503.484 yang diambil dari jumlah yang ada di XY. Kemudian di sini juga sama, tetapi dikalikan 2 karena di sini ada kali 2. Dan di sini kalikan 1 menjadi tetap 503.484. Kemudian dikurangi jadi min 45.200, 10 kurang 10 kosong, 10 kurang 30, hasilnya adalah min 10. Dan B sama dengan min 45.200, ini diambil dari pengurangan yang ada di sini, dibagi min 10, yang pengurangannya ada di sini, sama dengan 4.520. Kemudian di sini juga sama 229.142 diambil dari jumlah hasil unit, dan di bawahnya juga diambil dari jumlah XY. Kemudian buangnya kali ini dikalikan 3 karena di sini kali 3, dan di satunya lagi juga tetap kali 1. Kemudian dikurangi dan mendapatkan hasil seperti ini. 15 kurang 10 juga menjadi 5, 30 kurang 30 menjadi 0. Kemudian penghitungannya adalah A sama dengan 183.942 yang diambil dari hasil pengurangan ini dibagi 5 yang hasil dari pengurangan ini. Kemudian sama dengan adalah 36.788. Y sama dengan A tambah B kali sama dengan 36.788 yang diambil dari sini. Kemudian ditambah 4.520 yang diambil dari sini. Kemudian dikali 5 sama dengan 36.788 ditambah 22.600 yang sudah dikali 4.520 dikali 5. Kemudian mendapatkan hasil 59.388. Selanjutnya ada metode model least square. Tahun 2014 sampai 2018. Sales atau Y juga sama diambil dari data historis total ini ada di atas, lalu dijumlahkan dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian ada tahun X, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan dijumlahkan menjadi 0. Kemudian ada XY, ini di sini adalah perkalian dari A sales atau Y dikalikan dengan tahun atau X dan mendapatkan hasil seperti ini, begitupun ke bawah sampai tahun 2018.
lalu dijumlahkan semuanya. Kemudian di sini ada X kuadrat 2, di mana di sini adalah mengkuadratkan tahun X yang ada di kiri. Jadi seperti min 2 dikuadratkan 2 menjadi 4, min 1 dikuadratkan 2 menjadi 1, min 0 dikuadratkan 2 menjadi 0, min 1 dikuadratkan 2 menjadi 1, min 2 dikuadratkan 2 menjadi 4, lalu dijumlahkan semuanya. Dan di sini 3 dikuadratkan 2 juga 9. Lalu ada gambar pengerjaan nilai A dan B. A sama dengan sigma Y per N. A sama dengan 229.142 bagi 5. 229.142 diambil dari jumlah A, sales atau Y. Kemudian A sama dengan dapat hasil penjumlahan pembagian dari yang atas. Lalu B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. B sama dengan 4.520. Di sini adalah hasil dari pembagian jumlah XY dibagi dengan X kuadrat 2. Dibagi dengan jumlah X kuadrat 2. Lalu ada Y sama dengan A tambah BX. Y6 sama dengan 59.388 yang diambil dari, ini hasilnya diambil dari hasil dari sigma Y per N ditambah sigma XY per sigma X kuadrat dikalikan dengan tahun X yang ada di tahun 2019. Dan baik, selanjutnya ini ada soal 2. Tabel data historis penjualan tahun 2016, 2017, 2018, TW1 sampai TW4 dengan total 251.000, 323.000, dan 400.000. Lalu tabel pemakaian bahan baku. Bahan baku, standar pemakaian bahan baku, harga bahan baku, kain dengan standar pemakaian bahan bakunya adalah 0,5 meter dengan harganya adalah 50.000. Dan benang yang standar pemakaian bahan bakunya 1 gulung dan dengan harga 20.000. Kemudian di sini ada metode rata-rata bergerak. Perkiraan penjualan tas dalam unit untuk tahun 2019, penjualan per unit. Tahun 2019, TW1, TW2, TW3, TW4, dan total. Di sini TW1 diambil dari total di tahun 2018 adalah 400.000 dibagi 4. Kemudian TW2-nya adalah tahun 2018 TW2 ditambah TW3 ditambah TW4 ditambah TW1 2019 dibagi 4. Kemudian TW3-nya TW3 2018, TW4 2018 ditambah TW1 2019 ditambah TW2 2019 dibagi 4. Kemudian TW4-nya adalah 140 tahun 2018 ditambah TW1 tahun 2019 ditambah TW2 tahun 2019 ditambah TW3 2019 dibagi 4 dan mendapatkan hasil ini. Lalu seluruhannya dijumlahkan dan mendapatkan total. Kemudian perkiraan harga jual tas selama tahun 2019. Harga jual per unit 2018 adalah 250.000 yang diambil dari soal. Kemudian ada kenaikan harga jual di 2019 25% yang ada juga di soal. Kemudian harga jual per unit 2019 yang didapat dari penghitungan 250.000 dikalikan dengan 25%. Kemudian ada anggaran penjualan PT Hafizur untuk produk tas. Penjualan per unit TW1, TW2, TW3, TW4 diambil dari perkiraan penjualan tas dalam unit untuk tahun 2019. Kemudian harga jual per unit diambil dari harga jual per unit 2019 yang ada di perkiraan harga jual tas. Kemudian penjualannya kita mendapatkan adalah penjualan per unit dikalikan dengan harga jual per unit. Kita mendapatkan hasil penjualan. Lalu keseluruhan hasil penjualan akan ditotalkan dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian ada anggaran produksi dengan stabilitas produk. Pertama ada penjualan
ditambah persediaan akhir barang jadi, total barang jadi yang dibutuhkan dikurang persediaan awal barang jadi, kemudian jumlah barang jadi yang diproduksi. Ini ada TO1, TO2, TO3, dan TO4. Sini diambil T1, TW2, TW3, TW4, penjualannya diambil dari yang ada di sini perkiraan penjualan tas, kemudian ditotalkan mendapatkan 444.375. Kemudian persediaan akhir barang jadinya diambil dari soal, kemudian ditambahkan penjualan ditambah dengan persediaan akhir dan mendapatkan hasil total barang jadi yang dibutuhkan. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kemudian untuk cari TW1 jumlah barang jadi yang diproduksinya adalah dengan total dari jumlah barang jadi yang diproduksi dibagi 4. Dan semua TW1 sampai TW4 semuanya sama. Kemudian di sini persediaan awal ditaruh di TW1 karena dia persediaan awal. Kemudian ditambah dengan jumlah barang jadi yang diproduksi. Lalu di sini mendapatkan hasil seperti ini. Sorry. Ini mendapatkan hasil seperti ini karena jumlah dari atas. Mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian di sini masih sama. Ini TW2, persediaan awal barang jadi diambil dari persediaan akhir TW1. Kemudian dijumlahkan dengan persediaan akhir barang jadi. Lalu sama seperti tadi sampai TW4. Kemudian di sini ada anggaran persediaan bahan baku langsung terdiri dari pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Yang pertama ada anggaran pemakaian bahan baku. Di sini ada anggaran produksi stabilitas persediaan. Sorry belum dijelaskan. Di sini sama seperti tadi, penjualan diambil dari perkiraan penjualan tas dalam tahun 2019. Kemudian mendapatkan total dan ditambah dengan persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan persediaan awal dan mendapatkan hasil ini. Kemudian ini sama seperti tadi dibagi 4 dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu 30.000-nya taruh di awal sini lah, tapi dikurangi 1.250 karena sini ada stabilitas persediaan sama dengan persediaan awal dikurang persediaan akhir banyaknya triwulan per bulan. Di sini persediaan awalnya 30.000 kurang 25.000 dibagi 4. Karena di sini triwulannya ada 4. Dan mendapatkan hasil 1.250. Baik, kembali lagi tadi sampai T3 ini masih sama, kemudian ini juga. Lalu ini dijumlahkan dari atas. Lalu balik lagi persediaan awal barang jadi di TW2 diambil dari persediaan akhir barang jadi. Kemudian jumlahkan semuanya. Jadi yang persediaan akhir barang jadi diambil dari persediaan awal barang jadi dan dijumlahkan mendapatkan total barang jadi yang dibutuhkan. Begitu pun seterusnya. Dan selanjutnya ada anggaran persediaan bahan baku langsung terdiri dari anggaran
pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Pertama ada anggaran pemakaian bahan baku. Triwulan 1 sampai 4 produksi sur, harga per meter, kebutuhan bahan baku, biaya pemakaian bahan baku. Produksi 100.000 sampai 116.000 diambil dari, sama seperti tadi, diambil dari penjualan, kira penjualan tas dalam unit untuk tahun 2019. Kemudian untuk surnya diambil dari tabel pemakaian bahan baku. Standar pemakaian bahan baku yang ada di sini, kain adalah 0,5 meter. Kemudian untuk harganya diambil dari harga bahan baku yang ada di tabel pemakaian bahan baku. Lalu ada biaya pemakaian bahan baku. Sorry, di sini ada kebutuhan bahan baku. Di sini dikalikan produksi, dikalikan dengan sur. Begitupun ke bawahnya. Lalu biaya pemakaian bahan baku 2.500.000 diambil dari harga per meter dikalikan dengan bahan baku. Begitupun sampai triwulan 4. Lalu dijumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil dari biaya pemakaian bahan baku kain di tahun 2019. Kemudian untuk yang benangnya hampir sama seperti tadi, produksinya sama, kecuali surnya di sini beda dan harganya beda. Di sini surnya adalah 1 bulan berarti 1 dan harga bahan bakunya adalah 20.000. Dan kebutuhan bahan bakunya adalah produksi dikalikan sur sama dengan kebutuhan bahan baku. Kebutuhan di sini 1, jadi semuanya sama seperti produksi. Lalu harga per meter dikalikan kebutuhan bahan baku mendapatkan hasil biaya pemakaian bahan baku. Begitupun sampai triwulan 4 dan dijumlahkan semuanya keseluruhan dan mendapatkan biaya pemakaian bahan baku benang di tahun 2019. Lalu ada pembelian bahan baku. Di sini ada triwulan 1 sampai 4. Pemakaian bahan baku di sini diambil dari kebutuhan bahan baku. Kemudian persediaan akhir barang bakunya di sini ada di soal. Ini di soal adalah 4.000. Lalu disudutkan menjadi 10% sampai triwulan 4. Lalu persediaan akhirnya diambil dari triwulan 2, persediaan awal. Sama disudutkan menjadi 10% juga. Sampai 0,4. Kemudian total kebutuhan bahan bakunya adalah pemakaian bahan baku ditambah dengan persediaan akhir bahan baku. Lalu dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Kita mendapatkan hasil jumlah pembelian bahan baku. Itu pun sampai triwulan 4. Lalu harganya sama diambil dari tabel pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku. Dan jumlah pembelian bahan baku dikalikan dengan harga per meter sama dengan total pembelian bahan baku. Begitupun sampai triwulan 4. Lalu ditotalkan mendapatkan hasil biaya pembelian bahan baku kain di tahun 2019. Kemudian untuk yang benangnya hampir sama seperti yang tadi. Triwulan 1 sampai triwulan 4, pemakaian bahan baku diambil dari kebutuhan bahan baku. Kemudian persediaan akhir bahan baku diambil dari persediaan awal bahan baku dari TW2. Dan persediaan awal bahan baku diambil dari soal, kemudian disusutkan menjadi 10% seperti yang ada di soal. Begitupun persediaan akhir bahan baku. Kemudian untuk mencari total kebutuhan bahan baku sama seperti tadi, pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku
mendapatkan total kebutuhan bahan baku. Kemudian dikurangi persediaan awal bahan baku, mendapatkan jumlah pembelian bahan baku. Dan untuk harganya pun juga sama seperti tadi, diambil dari tabel pemakaian bahan baku. Di sini benang 20.000. Kemudian jumlah pembelian bahan baku dikalikan dengan harga per meter, mendapatkan hasil dari total pembelian bahan baku. Begitupun sampai triwulan 4 semuanya. Dan hasil dari total pembelian bahan baku semuanya dijumlahkan, maka mendapatkan hasil biaya pembelian bahan baku benang di tahun 2019. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Pengujiannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.